Nah, jadi pengalaman ini gue alamin pas gue lagi ada proyek skripsian sama dosen gue di Karawang. Waktu itu kita planning untuk stay 10 hari di sana. Jadi 8 hari kita percobaan, sampling sampah, 2 harinya tuh yang pergi dan pulangnya gitu. Di sana kita stay di salah satu hotel di Karawang yang posisinya lumayan, ya nggak dibilang jauh sih enggak, dibilang deket juga enggak, sama perumahan tempat gue harus sampling lokasi penelitian gue. Nah, perumahan itu dia dekat sama salah satu sungai di kota Karawang, karena memang pada saat itu kita mau skripsian tentang pengaruh sampah dari perilaku masyarakat di bantaran sungai, dan kita lagi mau searching soal itu. Hari pertama sih oke-oke aja, karena pas kita baru datang, kita nggak langsung ke tempat penelitian, tapi kita rapi-rapi barang-barang dulu di hotel. Kita kayak, wah ini kamar hotel, saya tidur sini, jadi kita lagi nentuin layout dan segala macam. Oke, jadi layout kamar gue ini, gue ada di lantai 2, dan kita ada di ujung dari koridor lantai 2, jadi benar-benar di ujung. Dan di situ tersedia lift, tapi karena kita di lantai 2 dan kita anak yang sangat sayang dengan lingkungan, jadi kita naik tangga aja, walaupun bawa barang banyak-banyak, kita naik tangga. Posisinya kita cuma berempat, nggak sama dosen, karena dosen tuh udah ikut pada saat kita survei, jadi kita di situ udah kenal sama orang-orangnya, udah baik. Cuman dosen gue lebih pengen kita stay di hotel daripada di rumah warga, kayak gitu. Habis itu besoknya kita sampling hari pertama dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Sampling hari pertama tuh kita kaget, jadi capek banget. Karena gue harus nyari sampah 100 kilo, gotong sana sini, misah-misahin sampah dan segala macam, ngitung. Jadi sampai pulang ke hotel, di samping kita bau, capek, keringetan, kita juga ngantuk. Jadi langsung tidur blok sampai besok paginya, hari kedua. Hari kedua sama seperti hari pertama. Jadi sama-sama pulang kecapean dan segala macam, dan gue masih belum ngerasa ada apa-apa. Cuman ada hal yang paling gue pikirin terus setiap hari adalah saat gue mau ke arah hotel, gue selalu melewati ilalang yang banyak banget. Terus ada gudang-gudang besar yang gue nggak tahu itu tuh apa gitu. Gue nggak berani nanya tuh awalnya sama sopir taksi online atau salah satu anak Karang Taruna yang ngawasin kita pas lagi sampling. Jadi pas kita sampling di perumahan itu, gue dititipin sama satu anak Karang Taruna, ketua Karang Taruna situ, dan kita cukup akrab, jadi kayak bisa nanya-nanya, Kak, itu di belakang hotel ada apa sih gitu. Sebenarnya bisa, cuman gue masih kayak nggak berani lah, itu masih hari kedua kan, dan belum ada kejadian horor. Pas hari ketiga anehnya gue nggak ngantuk tuh pas gue pulang sampling, mungkin karena badannya udah terbiasa. Jadi habis makan malam, gue masih melek, gue udah buka laptop mau ngolah data, temen gue udah mau tidur. Udah mulai ada yang gak enak tuh, udah mulai ngerasa aneh, terus gue mikir, oh iya, lama-lama gue bertanya dalam hati gue, kok tumben nih hotel kayak gini gak ada yang gangguin gue gitu. Jadi kayak gue nya nantangin sendiri sih, kayak kok tumben ya gak ada yang gangguin, biasanya di tempat-tempat baru gue kayak gangguin. Nah bener, belum kering kali itu mulut gue ngomong, gue mikir gitu. Pas malamnya gue tidur, kan gue mendusin ya, gimana ya bahasanya kalau mendusin ya, kayak kita melek gitu jam 2 pagi, kayak ada yang ngeganggu. Perasaan kita nggak enak. Pas gue bangun tuh di depan kasur gue tuh ada genderuwo hitam ngeliatin gue, beneran kayak nongolin diri dia, tapi dia nggak ngomong nggak apa, dia ngeliatin gue. Nggak serem juga sih ngeliatinnya, cuman ya dia cuma ngeliatin aja kayak seakan-akan, nih lu kan nanyain tadi mau digangguin nih, udah gue gangguin gitu. Nah di situ gue kayak kaget gitu. Rambut gondrong aut-autan, terus bajunya hitam, mukanya merah, terus matanya tuh belok, cuman nggak melotot gitu. Jadi dia masih masih ramah lah. Kalau dalam pandangan gue masih ramah. Itu di hari ketiga. Gue nggak berani bilang sama temen-temen gue. Ya itu karena mereka pulang, kalau mereka nyerah dan segala macam. Lanjut ke hari keempat. Nah di hari keempat ini kita pulang seperti biasa, sampling dari pagi sampai sore. Cuman ada yang beda di hari keempat ini. Di hari keempat ini temen gue melakukan suatu kesalahan. Jadi kan kalau maghrib kita itu jadwalnya membersihkan bekas sampahnya. Sedangkan kan kita udah tahu nih sampah itu kan kotor, mengundang banyak makhluk-makhluk lain kan, karena itu bau dan segala macam. Sehingga setiap maghrib kalau udah kelar nimbang 100 kilo,
Kita bersihin tuh, kita sikat, kita sabunin terpal tempat kita naro. Ada satu teman gue namanya Munif, dia cowok. Jadi layout tempat kita memilah sampah ini di lapangan bola. Di lapangan bola ada pos rondanya, terus ada ayunan anak kecil, tapi bisa dinaikin sama orang dewasa. Terus kesananya itu ada sungai beserta jalan setapak. Maghrib kan sebenarnya kalau kita percaya pamali ya, maghrib itu kita nggak boleh ngapa-ngapain kan, maksudnya nggak boleh melakukan hal-hal aneh, istilahnya kayak megang pisau, nggak boleh apa. Temen gue ini inisiatifnya tinggi, jadi dia main ayunan, lagi ajan maghrib dia main ayunan. Gue awalnya lagi nyikat, gue ngelirik kan, waduh, gue tuh dari awal lagi udah mulai senja, udah mulai jam 5, gue ngeliat ada Mbak Kunti, dia diri di ujung jalan setapak sungai. Gue udah mikir, mungkin itu emang orang sungai gitu, maksudnya penghuni sungai yang lagi ngeliatin kita ngapain sih nih anak ngubek-ngubek sampah, bau, bikin kotor. Setelah gue rapihin, dan si Munif ini main ayunan, Mbak itu terbang ke arah ayunan, ke sebelah Munif. Jadi Munif lagi main ayunan, ada Mbak Kuntilanak berdiri tuh terbang ke situ, set. Gue udah mulai gak enak, perasaan gue mengatakan ini kayak bakal ditempelin. Daripada berlanjut dan ketempelan, akhirnya gue bilang ke Munif, jangan main ayunan, lagi maghrib. Dia masih tetap tuh, sekali gue bilangin masih main ayunan, 2 kali masih main ayunan, pas ketiga kali akhirnya gue bentak, gue marah beneran, baru dia berhenti. Kayak, wah berarti bener-bener salah nih kalau gue main ayunan. Berhenti dia main ayunan, gue tetap ngerasa gak enak karena Mbak Kunti itu gak balik lagi ke tempatnya. Dia gak terbang lagi ke ujung sungai itu, tapi dia tetap stay di dekat kita sampling, di dekat kita lagi bersih-bersih. Karena gue bilang sama teman gue, cepet-cepet kerjainnya, cepet. Kenapa Ras? Nggak, cepet aja gitu. Gue nggak mau ngasih tahu alasan kenapa. Akhirnya si Munif itu kayak, kenapa sih? Sorry ya gue gini. Enggak, udah nggak apa-apa. Nggak usah main-main lagi kalau maghrib. Apalagi ayunan itu ya mulai sekarang. Karena kan kita masih ada 4 hari lagi kan di situ. Jadi jangan sampai nggak ganggu lagi. Bener, pas kita sampai di hotel, belum sampai hotel, baru naik taksi online. Badan gue tuh berat banget. Kayak gue sampai mikir, aduh gue nih yang kena nih, gue nih yang ketempel nih. Badan gue berat dan gue ngeliat di belakang karena posisi duduk kita supir, terus di sini Munif, di tengah itu Divya, Akmal dan gue. Jadi yang kursi belakang tuh kosong, hanya barang-barang kita. Itu ada Mbak Kuntinya. Ngikutin kita gitu, dia ikut ke arah hotel. Akhirnya pas sampai hotel, gue udah mikir nih, masuk nggak ya dia ke hotel? Soalnya kan gue tahu kalau hantu itu kan sifatnya dia teritori ya sepertinya. Jadi misalnya area hotel ini empuknya itu yang punya si genderuwo. Si Mbak Kunti ini area sungai. Jadi saat Mbak Kunti mengikuti ke hotel dan apalagi masuk ke hotel itu tanpa izin di antara mereka berdua lah ya, itu bisa clash dan nanti yang keganggu kita, yang diganggu itu adalah kita karena kan kita dianggap membawa. Seperti itu. Iya, jadi emang terbukti malam itu ekstrim gangguannya. Kalau yang biasanya hanya diganggu gue bangun tidur ngelihat genderuwo, gue bangun tidur lagi mau sholat tahajud ditemenin genderuwo, ini udah beda. Nah, jadi setelah kejadian itu, ini adalah awal dari kejadian-kejadian yang cukup ekstrim yang menimpa kita.